time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan break even point dan analisis pemberi pinjaman. Simak video ini. Udah tahu apa itu break even point dan analisis pemberian pinjaman? Break even point adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Tujuan dan manfaat analisis break even point, yang dimana penggunaan analisis break even point memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu mendesain spesifikasi produk, yang kedua menentukan harga jual persatuan, yang ketiga menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, yang keempat memaksimalkan jumlah produksi, yang kelima yaitu merencanakan laba yang diinginkan. Selanjutnya manfaat break even point. Yang pertama, menentukan posisi laba rugi perusahaan. Yang kedua, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kelemahan break even point yaitu yang pertama, perlu asumsi terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Yang kedua, bersifat statis. Artinya, analisis ini hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Analisis BEP hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya, jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama. Yang kelima, kurang memperhatikan risiko-risiko yang telah terjadi selama masa penjualan, misalnya kenaikan harga bahan baku. Contoh perhitungan break even point single produk rupiah, yang dimana rumusnya yaitu biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per sales, yang dimana contoh soalnya yaitu biaya tetapnya 200.000, biaya variabelnya 1.000, salesnya 21.000. Ditanya break even point rupiah, jawabannya yaitu 200.000 per 1 dikurang 1.000 per 21.000 sama dengan 200.000 per 1 dikurang 0,04762 sama dengan 200.000 per 0,95238 sama dengan 210.000. Selanjutnya kita akan masuk kepada definisi analisis pemberian pinjaman. Sebelum masuk ke definisi analisis pinjaman, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sedangkan pengertian pemberi pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Analisis pemberian pinjaman adalah seseorang yang bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan pernyataan keuangan perorangan atau perusahaan untuk meningkatkan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan pemberian pinjaman atau peminjaman. Menurut Firdaus dan Arianti 2009, halaman 184, penilaian atau analisis pemberian pinjaman adalah semacam studi kelayakan untuk perusahaan memohon pemberian pinjaman. Hal-hal yang diperhatikan dalam perjanjian pemberian pinjaman yaitu yang pertama, jangka waktu pemberian pinjaman, yang kedua, suku bunga, yang ketiga, cara pembayaran, yang keempat, anggunan atau jaminan pemberian pinjaman, yang kelima yaitu biaya administrasi,
Yang terakhir yaitu asuransi jiwa dan tagihan. Tugas analisis pemberian pinjaman yaitu yang pertama, menganalisis data pinjaman dan menyatakan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan pemberian pinjaman atau peminjaman uang. Yang kedua yaitu membuat perbandingan menggunakan program komputer untuk mengevaluasi keadaan keuangan klien. Yang ketiga itu berkonsultasi dengan klien untuk memberikan solusi keluhan mereka dan memeriksa transaksi keuangan dan pemberian pinjaman mereka. Yang keempat yaitu menyiapkan laporan, isinya termasuk tingkat risiko yang berkaitan dengan perpanjangan pemberian pinjaman atau peminjaman uang. Yang kelima yaitu membandingkan catatan likuiditas dan profitabilitas dan memberikan pinjaman suatu organisasi. Pertimbangan yang dilakukan seorang analisis pemberian pinjaman, yang pertama itu keamanan, yang dimana pemberian pinjaman harus benar-benar diyakini bahwa pemberian pinjaman tersebut bisa dilunasi kembali. Yang kedua yaitu terarahnya, yang dimana tujuan penggunaan pemberian pinjaman ini adalah pemberian pinjaman akan digunakan untuk tujuan sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu menguntungkan, baik itu bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Sekian video saya.